Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ramadhani dengan NPM 2417051067 dari kelas Ilmu Komputer B. Di sini saya akan membuat sebuah video penjelasan mengenai UTP, kecerdasan buatan yang telah saya kerjakan mengenai clustering sleep efficiency dengan genetic algorithm Cummins. Nah, jadi karena NPM saya itu 67, yang dimana itu ganjil, maka di sini saya menggunakan clustering. Nah, untuk studi kasus saya itu pengelompokan pola tidur berdasarkan efisiensi tidur menggunakan dataset sleep efficiency. Nah, dengan menggunakan teknik clustering, kita itu bisa tahu mengelompokkan individu itu berdasarkan karakteristik pola tidur mereka. Nah, tujuannya itu untuk menemukan kelompok-kelompok alami dari data ini secara otomatis tanpa label yang ada pada dataset ini, dataset yang saya gunakan. Sehingga kita itu bisa tahu siapa yang memiliki pola tidur baik, sedang, ataupun kurang. Nah, pertama-tama di sini saya itu membuat sebuah kode untuk mengakses file dari drive saya. Kemudian di sini saya mengimport library. Di sini ada, ya, saya mengimport 5 dan di sini saya menampilkan dataset yang saya gunakan, yang dimana itu ada ID, umur, gender, kemudian waktu tidur, waktu bangun, durasi tidur, ini tidur sleep efficiency, itu kemudian persentase fase tidur REM, kemudian persentase deep sleep, kemudian persentase light sleep, dan kemudian jumlah awakening yang dimana itu jumlah berapa kali seseorang itu terbangun dalam semalam. Kemudian kafein consumption, di mana itu dia mengonsumsi kafein atau tidak, kemudian dia mengonsumsi alkohol atau tidak, kemudian status dia merokok atau tidak, dan frekuensi olahraga olahraga dia dalam per minggu. Di sini saya ada 452 dataset yang saya gunakan. Kemudian di sini saya menampilkan PDF info, yang dimana itu di sini menampilkan tipe data, ya, di mana itu tipe data ID dan age itu integer, kemudian gender, bedtime, uptime itu dan lain-lain itu objek, dan sleep duration itu hour. Nah, kemudian di sini saya menampilkan df describe. Selanjutnya saya memprosesing data. Yang pertama itu saya ini, ya, mengecek apakah ada missing value atau tidak. Nah, di sini ada, ya, missing value-nya itu terdapat 65 total missing value dari jumlah dia terbangun dalam semalam, kemudian kafein, konsumsi alkohol, kemudian frekuensi dia berolahraga dalam minggu. Itu jika di total ada 65. Nah, selanjutnya kita akan ngecek dan menghapus data duplikat. Nah, di sini tuh bisa kita lihat kalau jumlah data duplikat itu tidak ada atau nol. Nah, selanjutnya kita akan encoding fitur kategorikal, yang dimana itu di sini kita akan mengencoding eh, gender dan smoking status. Nah, di sini kita mengencoding gender yang dari female menjadi 0 dan male menjadi 1.
Kemudian smoking statusnya juga jika no itu nol, jika yes itu satu. Nah, ini dataset yang setelah di encoding ya. Bisa kita lihat gender. Di sini tampilannya 01, 01, 001 dan smoking ini status smokingnya. Kemudian kita di sini saya akan menormalisasi datanya. Kemudian di sini saya memvisualisasi distribusi datanya, di mana bisa kita lihat di sini ada age, gender, kemudian sleep duration, sleep efficiency, sleep persentase, dan lain-lainnya. Nah, kemudian di sini ada ini ya, diagram heat map, korelasi fitur sleep efficiency, dan selanjutnya kita implementasi genetik algorithm, di mana tujuan genetik algorithm itu untuk mengoptimisasi centroid awal Cummins untuk mendapatkan clustering terbaiknya. Yang di mana komponen-komponen genetik algorithm itu ada kromosom, yang dimana itu representasi centroid awal untuk Cummins. Kemudian ada fitness function, yang dimana itu silhouette score dari hasil Cummins, seleksi yaitu turnamen selection, crossover yaitu single point crossover, dan mutasi. Nah, selanjutnya di implementasi genetik ini saya menentukan parameter JA. Kemudian mendefinisikan fungsi-fungsi JA, yang dimana di sini itu saya mendefinisikan fungsi fitness yaitu untuk menginisialisasi populasi awal dari sampel data asli seperti menyeleksi turnamen, crossover, dan mutasi. Kemudian menjalankan genetik algorithm di sini menghasilkan output generasi 1 sampai 50 dengan best fitness dan average fitness. Di mana itu di sini bisa kita ketahui untuk best silhouette score itu ada di 0,2272422. Nah, selanjutnya itu visualisasi konvergensi GA. Nah, pada grafik ini, grafik konvergensi genetik algorithm itu menunjukin perkembangan nilai fitnessnya, baik yang terbaik maupun rata-ratanya ya, best fitness atau average fitnessnya. Yang dimana di setiap generasi itu bisa kita lihat kalau terus meningkat ya seiring bertambahnya generasi. Yang itu membuktikan kalau GA ini berhasil menemukan posisi centroid yang semakin baik dari waktu ke waktu. Nah, selanjutnya saya melakukan pembuatan dan evaluasi model Cummins. Jadi di sini itu saya membuat sebuah model Cummins untuk mencari centroid terbaik hasil GA yang digunakan untuk inisialisasi Cummins final. Nah, kemudian di sini juga saya itu membandingkan dengan Cummins plus Cummins plus plus dan Cummins random sebagai pembandingnya ya. Nah, kemudian sini bisa terlihat datasetnya dan kemudian di sini itu visualisasi hasil di mana itu visualisasi cluster dengan PCA 2D. Nah, di sini itu di sini bisa kita lihat grafiknya. Nah, kenapa sih saya menggunakan visualisasi cluster dengan PCA 2D? Di sini karena itu saya memiliki banyak data yang memiliki banyak dimensi. Jadi saya menggunakan PCA ini untuk reduksi menjadi dua dimensi supaya bisa
divisualisasikan dari scatter. Nah, dari scatter plot ini kita bisa melihat tiga kelompok data yang terbentuk ya. Dari GA plus Kamis, sini, kemudian Kamis plus plus, kemudian Kamis random. Nah, selanjutnya itu bar plot perbandingan evaluasi. Nah, jadi di sini kita bisa melihat di grafik ini perbandingan siluet, skor, dan definis Golden Index antara JA plus Cummins, Cummins plus plus, dan Cummins random ya, yang dimana itu menghasilkan kualitas clustering yang kompetitif dibanding metode lainnya. Kemudian di sini ada radar chart profil cluster, yang dimana itu grafik ini nampilin karakteristik tiap rata-rata cluster secara visual, jadi kita bisa melihat pola yang jelas. Nah, misalnya cluster sleep efisiensi dengan lebih tinggi dan juga cenderung memiliki deep sleep persentase besar dan jumlah awakening yang sedikit. Nah, kemudian distribusi utama per cluster. Di sini terdapat grafik ya, distribusi fitur utama per cluster, ada sleep efficiency, sleep duration, deep sleep persentase, REM sleep persentase, awakening, dan exercise frekuensi. Nah, masuk kesimpulan, jadi di studi kasus saya ini itu pengelompokan pola tidur menggunakan dataset sleep efficiency menggunakan 452 data dan 12 fitur aktif setelah processing. Kemudian untuk genetik algoritma itu terdapat 20 individu populasi, 50 iterasi generasi, dan hasil hasil genetik algoritma silhouette score terbaiknya itu ada di 0,2274. Kemudian kita bisa mengetahui evaluasi perbandingan model, yang dimana untuk GA plus Cummins silhouette-nya itu 0,2274 dan Davis Bolden itu 1,9648, dan Cummins plus plus itu silhouette-nya itu 0,1665 dan Davis Bolden-nya itu 2,0661, sama seperti Cummins plus plus, Cummins randomnya juga seperti itu. Dan kemudian terakhir distribusi cluster itu ada cluster 0 itu sebanyak 44 data sebanyak 9,7%. Cluster 1-nya itu ada 69 data dengan 15,3%. Cluster 2-nya itu ada 339 data dengan 75%. Nah, jadi itu saja penjelasan mengenai UTP kecerdasan buatan yang saya buat mengenai clustering sleep efficiency dengan genetik algoritma Kamis. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.